Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum kita lanjut, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke latihan soalnya guys. Let's go. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan administrasi umum? A. Pengelolaan keuangan perusahaan. B. Pengelolaan dokumen dan surat menyurat. C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. D. Pembuatan laporan keuangan. E. Pengelolaan SDM. Jawabannya adalah C. Pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Kita lihat pembahasannya. Manajemen perkantoran mencakup pengorganisasian, koordinasi, dan pengelolaan berbagai aktivitas di lingkungan kantor untuk memastikan operasional berjalan dengan efisien. Kalau kita lihat dari opsi jawabannya, dari A, B, D, E itu semua termasuk dalam pengorganisasian dan koordinasi aktivitas kantor. Jadi semua sudah mencakup di opsi yang C ya teman-teman. Next. Soal nomor 2. Dalam pengelolaan surat menyurat, dokumen apa yang biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi? A. Nota dinas. B. Laporan. C. Surat balasan. D. Memo. E. Faktur. Jawabannya adalah C. Surat balasan. Kita lihat pembahasannya. Kita fokus ke untuk mengkonfirmasi penerimaan ya teman-teman, penerimaan suratnya dalam hal ini. Jadi surat balasan digunakan untuk mengkonfirmasi penerimaan surat resmi dan memberikan tanggapan atau informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Next. Soal nomor 3. Apa tujuan utama dari sistem pengarsipan dalam administrasi perkantoran? A. Mengurangi biaya operasional. B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. C. Meningkatkan produktivitas karyawan. D. Mengurangi jumlah dokumen. E. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Jawabannya adalah B. Menyimpan dokumen secara aman dan teratur. Kita lihat pembahasannya. Sistem pengarsipan untuk memastikan bahwa dokumen disimpan dengan cara yang aman dan teratur, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen ketika diperlukan. Jadi itu tujuan dari pengarsipan ya teman-teman. Bukan seperti A. Mengurangi biaya operasional. Iya, bisa iya. Coba di sini karena soalnya ini tujuan utama dari sistem pengarsipan itu ya sesuai dengan definisi yang tadi, memastikan bahwa dokumen tersimpan dengan cara aman dan teratur dan seterusnya. Kemudian kalau di opsi C itu meningkatkan produktivitas karyawan, itu tidak secara langsung ya teman-teman. Kemudian yang D, mengurangi jumlah dokumen. Sebetulnya sebanyak apapun dokumen kalau diarsipkan dengan cara yang benar akan bisa teratur, kemudian bisa juga mudah pencariannya kalau arsipnya benar ya teman-teman. Jadi tidak tepat. Kalau di opsi E ini meningkatkan kepuasan pelanggan, ini outcome dari proses pelayanan sih, pelayanan publik khususnya, seperti itu. Next. Soal nomor 4. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam sistem informasi manajemen? A. Penyusunan anggaran tahunan. B. Pengelolaan data karyawan. C. Penjadwalan rapat. D. Pengelolaan dokumen fisik. E. Pengelolaan pembelian. Jawabannya adalah B. Pengelolaan data karyawan. Kita lihat pembahasannya.
Sistem informasi manajemen melibatkan pengelolaan data dan informasi yang mendukung pengambilan keputusan, misalnya pengelolaan data karyawan. Seperti itu. Kalau kita lihat dari opsi A, penyusunan anggaran tahunan itu sebenarnya bukan termasuk dalam sistem informasi manajemen ya teman-teman. Itu bisa dimasukkan dalam proses dari manajemen itu sendiri. Kemudian penjadwalan rapat ini sama, mirip, tidak perlu dimasukkan ke sistem informasi manajemen. Kemudian yang D ini pengelolaan dokumen fisik, ini lebih ke pengarsipan ya teman-teman. Kemudian yang opsi E ini pengelolaan pembelian, ini biasanya terkait pengadaan. Jadi yang paling tepat ini sesuai dengan soal adalah opsi yang B. Next. Soal nomor 5. Dokumen apa yang biasanya berfungsi untuk memberikan informasi internal di antar staf? A. Surat resmi, B. Memo, C. Laporan tahunan, D. Nota dinas, E. Faksimili. Jawabannya adalah B. Memo. Kita lihat pembahasannya. Memo adalah dokumen internal yang digunakan untuk menyimpan informasi pengumuman atau instruksi kepada staf di perusahaan. Ya, seperti itu. Lalu kita di opsi jawabannya surat resmi di A itu bukan ya teman-teman, karena terlalu formal kalau surat resmi. Kemudian yang C itu laporan tahunan, tidak sesuai dengan soal. Kemudian nota dinas ini biasanya kalau nota dinas ini tingkatnya itu dari staf ke atasan ya teman-teman. Kemudian yang E faksimili itu juga tidak tepat ya teman-teman. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang dapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.